mencatat sebelum dinasti Ayyubiyah tahun 1187 Masehi. Yang ada adalah kerajaan Kristen Yerusalem, bukan negara Palestina. Dan sebelum kerajaan Kristen Yerusalem tahun 1099 Masehi, yang ada sejarah mencatat adalah kekhalifahan Fatimiyah dan bukan negara Palestina. Sebelum kekhalifahan Fatimiyah tahun 969 Masehi, sejarah mencatat yang ada adalah kekaisaran Bizantium dan bukan negara Palestina. Hari ini saudara sekalian, saya ingin mengajak saudara membahas dan mempelajari framing-framing salah yang seringkali ditujukan dan beredar hari-hari ini di kalangan banyak orang, terutama di Indonesia, tentang Israel modern. Dan kita akan belajar sebuah kebenaran dengan tema sejarah Israel modern. Nah, kekasih Tuhan, tentunya kita harus mengerti untuk mempelajari sebuah bangsa atau negara, maka kita harus melihat bukan hanya dari narasi yang beredar, tetapi juga dari sejarah yang tercatat. Dan mari kita akan lihat bahwa sebelum negara Israel modern lahir, tahun 1948, yang ada adalah mandat Inggris setelah Perang Dunia Pertama, dan bukan negara Palestina. Lalu sebelum mandat Inggris ada tahun 1920, yang ada adalah Kekaisaran Ottoman dari Turki yang menguasai Yerusalem dan sekitarnya, bukan negara Palestina. Sebelum Kekaisaran Ottoman tahun 1517, ternyata ada Kesultanan Mamluk, bukan negara Palestina. Sebelum Kesultanan Mamluk tahun 1250 Masehi, tahun 1250 Masehi, yang ada adalah dinasti Ayyubiyah, bukan negara Palestina. Bahkan sejarah mencatat sebelum dinasti Ayyubiyah tahun 1187 Masehi, yang ada adalah kerajaan Kristen Yerusalem, bukan negara Palestina. Dan sebelum kerajaan Kristen Yerusalem tahun 1099 Masehi, yang ada sejarah mencatat adalah kekhalifahan Fatimiyah dan bukan negara Palestina. Sebelum kekhalifahan Fatimiyah tahun 969 Masehi, sejarah mencatat yang ada adalah kekaisaran Bizantium dan bukan negara Palestina. Sebelum kekaisaran Bizantium tahun 629 Masehi, ada kekaisaran Romawi dan bukan negara Palestina. Sejarah mencatat sebelum kekaisaran Romawi, yang ada adalah dinasti Hasomenan, bukan negara Palestina. Sebelum dinasti Hasomenan, ada kekaisaran Seleukia, bukan negara Palestina. Sejarah mencatat sebelum kekaisaran Seleukia, yang ada adalah kekaisaran Alexander ketiga dari Makedonia, bukan negara Palestina. Sebelum kekaisaran Alexander ketiga dari Makedonia, yang ada adalah kekaisaran Persia, bukan negara Palestina. Sebelum kekaisaran Persia, ada kekaisaran Babilonia atau kerajaan Babel, bukan negara Palestina. Sebelum kekaisaran Babilonia, Alkitab dan sejarah mencatat yang ada adalah kerajaan Israel dan Yudea, bukan negara Palestina. Sebelum kerajaan Israel dan Yehuda, sejarah mencatat ada kerajaan Israel dengan 12 suku, bukan negara Palestina. Sebelum kerajaan Israel ada, yang ada adalah sistem teokrasi dari 12 suku Israel yang dipimpin oleh para hakim-hakim dan nabi-nabi, bukan negara Palestina. Dan sejarah mencatat sebelum adanya kerajaan teokrasi 12 suku Israel, yang ada adalah bangsa Kanaan dan bukan Palestina. Nah, inilah fakta sejarah yang kita harus pelajari, bahwa tidak pernah tercatat di sejarah ada kerajaan atau negara Palestina. Jadi jelas tidak ada catatan sejarah tentang negara atau kerajaan Palestina. Lalu ada orang yang mengkaitkan bahwa Palestina sekarang ini merupakan kelanjutan daripada bangsa Filistin.
Walaupun kalau kita baca secara bahasa Inggrisnya, Filistin dalam bahasa Inggrisnya adalah Filistenia. Lalu orang mengkaitkan tentang Filistin yang ada di Alkitab dengan bangsa atau orang-orang Palestina sekarang itu. Nah, mari kita akan pelajari. Ternyata bangsa Filistin yang di Alkitab berbeda dan bukanlah orang Palestina sekarang ini. Mengapa? Anda bisa coba pelajari bahwa bangsa Filistin yang ada di Alkitab di Perjanjian Lama zaman Daud berperang mengalahkan Goliat dari Filistin. Bangsa Filistin itu ternyata berasal dari daerah yang dikenal sebagai Laut Aegea yang terdapat di Yunani dan di pulau-pulau sekitarnya di Eropa. Bangsa Filistin diperkirakan tiba di wilayah Kanaan, yang sekarang ini adalah bagian dari Israel dan Palestina, pada sekitar abad ke-12 sebelum Masehi. Nah, itulah selama periode yang dikenal sebagai zaman perunggu akhir. Nah, bangsa Filistin dikenal sebagai salah satu dari kelompok yang berkonflik dengan bangsa Israel dalam teks-teks Alkitab. Dan bangsa Filistin mendirikan 5 kota utama, Gaza, Askelon, Asdod, Ekron, dan Gad. Nah, budaya bangsa Filistin di Alkitab dipengaruhi oleh, saudaraku, yaitu budaya Yunani. Sementara orang-orang Palestina yang sekarang ini adalah orang-orang dari keturunan Arab. Nah, setelah penaklukan Romawi dan periode-periode yang lain, penduduk Palestina berasimilasi dengan berbagai invasi dan migrasi, termasuk Arab setelah penaklukan Islam pada abad ke-7. Setelah invasi Arab, maka penduduk setempat akhirnya beridentitas sebagai keturunan Arab. Sehingga sejak saat itu, orang Palestina mengidentifikasikan diri sebagai bagian daripada dunia Arab. Jadi jelas, orang-orang Palestina yang sekarang ini, baik yang tinggal di jalur Gaza, di West Bank atau tepi barat, bahkan juga sebagian di wilayah Yordania, atau juga di sebagian wilayah negara-negara sekitarnya, Suriah maupun juga Lebanon. Jelas orang-orang Palestina yang sekarang ini bukanlah bangsa Filistin yang tercatat di Alkitab. Karena bangsa Filistin berasal dari orang-orang Yunani berkulit putih dan tidak berbahasa Arab. Sementara orang-orang Palestina sekarang ini adalah migrasi orang Arab di tanah Kanaan. Nah, inilah fakta sejarah yang kita tidak bisa abaikan. Kenapa? Karena ternyata, saudaraku, tidak pernah tercatat di dalam Alkitab maupun sejarah umum bahwa ada negara atau kerajaan Palestina sebelum kerajaan Israel modern berdiri tahun 1948. Ayo yang setuju coba katakan, saya mau belajar sejarah. Nah, saudaraku, mari kita akan lihat supaya kita tidak dibingungkan, tidak kemudian termakan oleh berita-berita hoax atau berita framing-framing yang salah. Mari kita akan belajar framing-framing salah tentang Israel ini. Mari kita mengerti dan kita juga bisa meluruskan kepada orang-orang yang belum jelas. Nah, izinkan saya membagikan hari ini ada 4 framing salah Israel yang harus kita luruskan. Framing salah yang harus kita luruskan yang pertama, bahwa bangsa Israel tidak merebut tanah orang Palestina, tetapi menduduki kembali tanah pusakanya. Jadi, kalau ada narasi bahwa orang Israel sekarang ini merebut tanah orang-orang Palestina, jelas itu keliru. Karena bangsa Israel ada sudah sebelum, ya, saudaraku, orang-orang Palestina Arab ini ada. Bahkan sudah berada dalam kerajaan Israel kuno. Nah, bangsa Israel tidak merebut tanah orang Palestina, tetapi menduduki kembali tanah pusakanya. Jika kita mau belajar sejarah dengan benar, jelas kita harus melihat dan mencari catatan sejarah tertua sebagai patokan. Kita nggak bisa cuma lihat sepenggal tahun ini, atau mungkin ada yang berkata bahwa orang Israel itu kan diperbudak di Mesir. Oh betul, ya, tapi akhirnya dibebaskan oleh Musa dan oleh Tuhan. Tetapi kalau Anda lihat mau belajar sejarah Israel, jangan lihat waktu Israel ada di Mesir, lihat sebelumnya. Karena Israel itu berdiri dimulai daripada Abraham, Ishak, dan Yakub. Dan dari nama Yakub inilah yang diubah Tuhan jadi Israel. Jadi, saudaraku, kalau kita mau belajar tentang bangsa Israel, sejarahnya, kita tentu harus belajar dari literasi yang terkuno, yang bisa dibuktikan keotentikannya dan keasliannya. Dan ternyata catatan sejarah terkuno yang kita bisa belajar tentang Israel, tentang tanah Kanaan, tidak ada yang lain kecuali Alkitab. Nah, jadi kita harus belajar dari apa yang Alkitab katakan, bahwa memang Alkitab ada literasi tertua dan terkuno yang tercatat dan ada sampai hari ini.
Jadi kalau kita mau belajar sejarah bukan cuma dongeng atau cerita rakyat, tetapi apa yang tercatat. Yang setuju katakan Alkitab adalah sumber kebenaran. Ya, mari kita lihat apa yang Alkitab katakan tentang bangsa Israel dan tanah Kanaan. Lihat dalam Mazmur 105 ayat 9-11. Yang diikatnya dengan Abraham. Tuhan mengikat sebuah sumpah perjanjian yang Tuhan ikat dengan Abraham. Dan akan sumpahnya kepada Ishak. Lihat, ada sumpah Tuhan bukan hanya pada Abraham, tapi juga pada Ishak. Ishak adalah anak daripada Abraham. Tidak disebut akan sumpahnya kepada Ismail, tetapi Ishak. Jadi Ishak adalah anak perjanjian, anak yang mendapatkan sumpah dari Tuhan. Dan dari Ishak, saudaraku, lihat ayat yang ke-10. Diadakannya hal itu menjadi ketetapan bagi Yakub. Yakub ini cucunya Abraham, Yakub anaknya Ishak, dan Yakub inilah yang diubah Tuhan namanya jadi Israel. Jadi diadakannya hal itu menjadi ketetapan bagi Yakub, menjadi sebuah perjanjian yang ditetapkan Tuhan bagi Israel, menjadi perjanjian kekal bagi Israel. Perjanjian kekal artinya perjanjian yang tidak dibatalkan, tidak ada tanggal expirednya. Lihat ayat yang ke-11. Firman-Nya, firman Tuhan kepadamu, kepada Israel, keturunan Abraham, Ishak, dan Yakub, kepadamu akan kuberikan tanah Kanaan. Lihat, Tuhan sendiri yang sudah mengatakannya. Kepadamu akan kuberikan tanah Kanaan sebagai milik pusaka yang ditentukan bagimu. Dan ini adalah perjanjian kekal yang telah Tuhan buat bagi Israel, keturunan Yakub, Ishak, dan Abraham. Ibarat rumah yang ditinggal pemiliknya mengungsi. Lalu rumah itu kosong. Lalu ada orang lain yang menghuni rumah itu. Maka jika penghuni rumah itu lalu mengklaim bahwa itu adalah rumahnya, jelas secara hukum nggak bisa begitu. Setelah sekian lama, ketika pemilik rumah yang telah meninggalkan rumah itu kembali kepada rumahnya, maka rumah yang pernah dia tinggalkan itu, walaupun sekarang sudah diisi oleh orang lain, tetap rumah itu secara hukum sah, dan tetap pemilik rumah lama itu berhak meminta kembali rumah yang telah ditinggalkan tersebut. Nah, ini adalah hukum ya yang kita bisa cerna secara logika. Seandainya orang yang meninggali rumah yang kosong itu lalu mengklaim bahwa ini adalah rumahnya, mana bukti suratnya? Mana bukti kepemilikannya? Inilah ilustrasi yang menggambarkan konflik perebutan kekuasaan yang ada di tanah Kanaan. Dan kita mengerti bahwa Israel itu sejak dari zaman Abraham, Ishak, dan Yakub sudah mendapatkan sumpah dari Tuhan, mendapatkan perjanjian yang kekal bahwa tanah Kanaan itu menjadi milik pusaka bagi keturunan Israel. Ayo coba katakan bahwa Kanaan adalah milik Israel. Nah, ini adalah apa yang Alkitab catat. Satu lagi, lihat Mazmur 136 ayat 21-22. Dikatakan, dan memberikan tanah mereka, tanah Kanaan, menjadi milik pusaka, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kasih setia Tuhan selama-lamanya yang menetapkan bahwa Israel mendapatkan tanah Kanaan menjadi milik pusakanya. Ayat 22, milik pusaka kepada Israel hambanya. Lihat, ditetapkan kepada Israel hambanya. Jelas, bukan dari kepada yaitu keturunan Ismail atau pada orang-orang bangsa lain, tetapi milik pusaka kepada Israel hambanya, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Alkitab menuliskan sejak ribuan tahun yang lalu bahwa tanah Kanaan menjadi milik pusaka bagi bangsa Israel selama-lamanya. Ini perjanjian kekal, dan inilah yang kita harus pegang teguh, karena inilah sebuah bukti otentik tertulis yang kita bisa pertanggungjawabkan. Jadi konflik Israel-Palestina bukan masalah agama. Ayo coba katakan bukan masalah agama, ya. Tetapi ini konflik Israel dan Palestina, masalah perebutan wilayah dan masalah politik. Nah, sangat disayangkan, akhirnya konflik ini memicu peperangan yang menewaskan banyak korban. Jelas kita orang-orang Kristen, kita tidak setuju adanya peperangan. Kita berdoa supaya perang segera berhenti, supaya ada perdamaian. Namun, akibat peperangan itu, maka muncul tuduhan-tuduhan framing bahwa Israel telah melakukan genosida. Dan saudaraku, karena telah jatuh banyak korban penduduk sipil, baik itu para wanita dan anak-anak. Tapi mari kita belajar secara jujur. Memang akibat perang di Gaza cukup banyak warga sipil yang jadi korban. Tetapi kita tidak boleh hanya berhenti sampai di titik itu.
Tetapi kita harus belajar menyelidiki apa yang terjadi sesungguhnya di lapangan. Lihat bagaimana ada bukti-bukti banyak bahwa sebelum tentara IDF Israel menyerang sebuah wilayah di Gaza, mereka terlebih dahulu memerintahkan agar penduduk sipil Palestina mengungsi dari wilayah tersebut. Namun yang terjadi di lapangan, dan cukup banyak cerita dan juga kesaksian orang-orang Palestina yang berkata bahwa justru Hamaslah, kelompok Hamaslah, ya kelompok teroris ini yang menjadikan penduduk sipil Gaza sebagai tameng manusia. Mereka melarang penduduk sipil itu meninggalkan tentara Hamas. Sehingga akibatnya apa? Banyak penduduk sipil yang ikut mati jadi korban bersama dengan tentara Hamas. Bukankah ini sebuah tindakan pengecut? Kenapa? Karena kalau memang mau perang ya sudah, jangan melibatkan penduduk lokal atau penduduk sipil. Tapi justru Hamas menodong, mengancam akan membunuh penduduk sipil jika mereka pergi mengungsi sesuai dengan perintah daripada Israel. Dan inilah yang terjadi di lapangan. Saudara sekalian, lihat bagaimana dari rumah-rumah penduduk sipil yang padat, Hamas menyembunyikan berbagai macam senjatanya dan melemparkan atau melepaskan rudal-rudal ke Israel dari kawasan penduduk sipil yang padat di Gaza. Nah, Israel sebagai negara yang berdaulat, mereka juga berhak untuk membela diri. Akhirnya Israel menyerang balasan itu. Kenapa? Demi melindungi wilayah dan penduduk Israel. Lalu kemudian akhirnya ketika terjadi banyak jatuh korban sipil dari Palestina, maka Hamas teriak-teriak bahwa terjadi genosida yang dilakukan oleh Israel. Nah, Israel selalu meminta penduduk sipil mengungsi sebelum Israel menyerang wilayah itu. Namun Hamas melarang. Hamas mengancam penduduk sipil Palestina dengan senjata agar penduduk sipil harus tetap ada di dekat pasukan Hamas. Justru Hamaslah yang kejam. Justru Hamaslah yang tidak berberi kemanusiaan. Justru Hamas pengecut karena ikut mengorbankan penduduk sipil demi ambisi mereka melawan Israel. Jadi Hamas tidak cinta penduduk sipil Palestina, tetapi justru Hamas mengorbankan penduduk sipil Palestina untuk kepentingan dan ambisi mereka. Inilah yang terjadi di lapangan, yang kita harus pahami, dan mari kita belajar mengerti bahwa Tuhan mau kita bisa meluruskan framing-framing yang jahat tentang Israel, framing-framing yang salah. Dan kita jelaskan bahwa bangsa Israel tidak merebut tanah orang Palestina, tetapi menduduki kembali tanah pusakanya. Ayo yang setuju coba ketik katakan bahwa Israel menduduki kembali tanah pusakanya. Israel menduduki kembali tanah pusakanya. Yang kedua, saudara sekalian, framing salah tentang Israel yang harus diluruskan adalah bangsa Israel modern ternyata adalah kelanjutan dari Israel di Alkitab. Nah, ini yang kita harus dengungkan. Karena ada framing-framing salah bahwa Israel modern sekarang ini itu adalah gerakan Zionis yang kejam, yang tidak ada hubungannya dengan Israel kuno di zaman Alkitab. Apakah benar demikian? Kembali patokannya kepada Alkitab. Lihat dalam Maliaki 3 ayat yang ke-6. Bahwasanya aku Tuhan tidak berubah, dan kamu Bani Yakub, Bani Israel tidak akan lenyap. Walaupun, saudaraku, bangsa Israel atau Bani Yakub pernah dihancurkan sejak akhirnya Babel mengalahkan Israel. Lalu kemudian, saudaraku, kemudian kita tahu Roma tahun 70 Masehi mengalahkan Israel. Lalu sejak itu Israel terjadi diaspora, nyebar ke berbagai negara. Tetapi, saudaraku, tetap firman Tuhan itu ya dan amin. Bahwa Bani Yakub atau Israel tidak akan lenyap. Walaupun mereka sempat berserakan, akhirnya dengan cara Tuhan, tahun 1948, penggenapan Alkitab terjadi. Bahwa bangsa Israel modern yang merdeka tahun 1948 merupakan kelanjutan dari Israel kuno di dalam Alkitab. Ayo yang setuju coba ketik katakan Israel modern kelanjutan dari Israel kuno. Nah, fakta bahwa bangsa Israel modern hari ini merupakan kelanjutan dari Israel kuno. Lihat dari garis keturunan. Ya, jelas Israel modern ini bisa menunjukkan, membuktikan ada garis keturunan dari mereka ke atas, ke nenek moyang mereka. Walaupun tidak secara detail ini dari suku apa, tetapi saudaraku, mereka punya garis keturunan dari Israel kuno zaman Alkitab. Israel modern hari ini mempunyai garis keturunan dari nenek moyang mereka yang berasal dari Israel kuno. Fakta-fakta berikutnya bahwa Israel modern hari ini adalah satu-satunya negara di dunia yang memegang hukum Taurat Musa
sebagai dasar negara serta standar kehidupan dan budaya sehari-hari. Coba lihat apakah ada negara lain di dunia ini yang menjadikan Taurat Musa sebagai dasar negara dan standar kehidupan, moral, dan budaya. Nggak ada, kecuali Israel modern sekarang ini. Bahkan Israel modern hari ini adalah satu-satunya negara yang menggunakan bahasa Ibrani, Hebrew language, bahasa Ibrani kuno, yang sama dengan bahasa Israel kuno, dari bangsa Israel kuno yang ada di Alkitab, sebagai bahasa resmi negara. Kalau Anda belajar, lihat catatannya. Saudara, orang-orang Israel yang diaspora dari berbagai negara ketika kumpul kembali di Israel, mereka sudah tidak berbahasa Ibrani, karena mereka sudah berbaur dengan bangsa-bangsa, dan mereka berbahasa bangsa-bangsa di mana mereka tinggal. Ada yang berbahasa Arab, ada yang berbahasa Inggris, ada yang berbahasa China, ada yang berbahasa Maroko, dan sebagainya, saudaraku. Nah, tetapi akhirnya sejak berdirinya negara Israel modern 1948, mereka mempelajari dan menggunakan kembali bahasa Ibrani kuno sebagai bahasa resmi negara mereka. Dan hari ini kalau Anda secara rohani ke Israel, mereka menggunakan bahasa-bahasa Ibrani. Lalu juga fakta berikutnya, Israel modern hari ini memeluk agama Yahudi yang juga diakui dan dilakukan, dipercaya oleh Israel kuno. Jadi kekasih Tuhan, fakta-fakta ini menjelaskan dan menegaskan bahwa kemerdekaan negara Israel modern tahun 1948 merupakan penggenapan dari kelahiran kembali negara Israel yang sudah Alkitab nubuatkan. Dan sebagai orang Kristen kita tahu bagaimana Alkitab sudah menubuatkan bahwa Yesus Kristus akan datang kembali sebagai hakim yang adil. Yesus akan turun kembali ke Israel, dan dia akan memerintah dari Yerusalem, dimulai dari memerintah orang-orang Israel, bahkan seluruh dunia. Dan itu, saudaraku, nggak mungkin terjadi kalau Israel modern hari ini tidak ada. Justru di zaman kita menyaksikan bahwa penggenapan nubuatan Alkitab tentang, saudaraku, akhir zaman, tentang berdirinya kembali, saudaraku, negara Israel modern, ini sedang dan terus digenapi. Dan saya percaya kedatangan Yesus kembali sudah semakin dekat. Hari ini kalau ada saudara yang menyaksikan program ini, dan engkau belum terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara. Bukalah hatimu bagi Yesus. Kalau ada saudara yang sudah lama mundur, ayo kembali pada Yesus. Karena Yesuslah Juru Selamat kita. Dan Yesus akan datang kembali, bukan sebagai Juru Selamat, sebagai bayi kecil yang kita rayakan dalam peristiwa Natal. Tapi Yesus akan datang sebagai Imam Mahdi, sebagai hakim segala hakim, raja segala raja, yang akan menghakimi, mengadili semua manusia yang ada di bumi ini. Ayo yang setuju katakan, saya percaya Yesus Tuhan. Haleluya. Nah, yang ketiga sekarang, framing salah Israel yang harus kita luruskan adalah Yesus lahir di Bethlehem, bukan orang Palestina, tetapi Yesus tetap orang Israel. Mengapa? Karena memang Bethlehem, kota Bethlehem hari ini yang dekat dengan kota Yerusalem, itu oleh Israel diserahkan kepada Palestina. Nah, orang-orang Kristen di Palestina, bahkan ada narasi orang-orang Kristen yang lain, atau orang-orang yang non-Kristen mengatakan bahwa, oh Yesus itu karena lahir di Bethlehem, Yesus itu orang Palestina, Yesus bukan orang Israel. Jelas ini sebuah narasi framing yang salah. Yang benar adalah Yesus walaupun lahir di Bethlehem, tapi Yesus bukan orang Palestina, karena orang Palestina keturunan Arab, tetapi Yesus adalah orang Israel. Mana buktinya? Alkitab dengan gamblang mencatat dalam Matius pasal pertama, ayat pertama sampai ayat yang kedua. Silsilah Yesus Kristus, ya. Jadi ini adalah penjelasan Alkitab dengan detail. Ayat yang pertama, inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud. Anak siapa? Abraham. Loh, kan bisa Yesus dari orang Palestina, bro, sis, dikatakan anak Daud, anak Abraham. Daud ini memang keturunan Abraham, tapi dari silsilah mana? Bukan dari keturunan Ismail, tapi dari keturunan siapa? Ishak, ya kan? Dari Abraham melahirkan Ishak, lalu Yakub atau Israel, dan terus turun ke Daud, dan akhirnya ke Tuhan Yesus. Ayat yang kedua, Abraham memperanakan Ishak, dijelaskan dengan gamblang. Yesus bukan dari keturunan Ismail, tapi Yesus dari keturunan Ishak. Lalu Ishak memperanakan Yakub atau Israel. Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya. Dan dari suku Yehuda lahirlah yaitu Raja Daud. Dan dari suku Yehuda, dari keturunan Raja Daud, lahir juga yaitu Yesus Kristus. Kenapa? Karena Maria, ibu Yesus, secara jasmani dari suku Yehuda. Dan Yusuf, ayah jasmani Yesus juga dari suku Yehuda. Jelas,
Jadi saudaraku, framing yang mengatakan bahwa Yesus orang Palestina, jelas itu tidak punya dasar yang benar. Alkitab Perjanjian Baru menegaskan bahwa Yesus adalah keturunan dari Raja Daud, Raja Israel. Dan Yesus keturunan dari Abraham, dari garis Ishak, bukan dari Ismail. Alkitab juga mencatat Yesus disunat dan ditahirkan sebagai anak sulung bagi Tuhan di Bait Suci Yerusalem waktu itu, sesuai dengan kitab Taurat Musa. Dan ini hanya dilakukan oleh, yaitu keluarga Israel, keluarga Yahudi. Mana? Lihat Lukas pasal 2, ayat 21-24. Yesus disunat dan diserahkan kepada Tuhan. Simeon dan Hana, ini Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul perikop ini, ayat 21. Dan ketika genap 8 hari, waktu bayi Yesus usia 8 hari, dan Yesus harus disunat, sesuai hukum Taurat Musa. Bayi laki-laki umur 8 hari harus disunat. Ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Perhatikan ayat yang ke-22. Dan ketika genap waktu pentahiran, menurut hukum Taurat Musa, hanya orang Israel yang melakukan hukum Taurat Musa. Jelas Yesus dari orang Israel. Mereka membawa Yusuf dan Maria membawa Yesus ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan, sesuai dari hukum Musa. Lihat ayat 23. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Ayat yang ke-24, dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan oleh hukum Tuhan, yaitu sepasang burung terkukur dan 2 ekor anak burung merpati. Jelas kekasih Tuhan, Yusuf dan Maria orang Israel yang mentaati Taurat Musa, sehingga mereka menyunatkan bagi Yesus dalam usia 8 hari dan melakukan upacara pentahiran anak sulung laki-laki bagi Tuhan di dalam Bait Suci di Yerusalem. Jadi, kalau ada framing bahwa Yesus orang Palestina, keturunan Arab, jelas itu tidak ada dasarnya. Bahkan dalam Wahyu pasal yang kelima, ayat yang kelima, dikatakan, lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku, kepada Rasul Yohanes dalam penglihatannya tentang sorga, jangan engkau menangis, sesungguhnya singa dari suku Yehuda. Dan singa dari Yehuda inilah Yesus. Yesus digambarkan singa dari suku Yehuda. Jelas Yesus bukan dari suku bangsa lain, tapi dari suku Yehuda, suku Israel, yaitu tunas Daud, telah menang, sehingga Yesus telah dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ketujuh meterainya. Jelas bahwa Alkitab mencatat Yesus adalah orang Israel, Yesus dari suku Yehuda, Yesus dari keturunan Raja Daud yang lahir dari keturunan Ishak, bukan Ismail, ya, dan saudara sekalian dari Abraham. Inilah framing yang kita harus benarkan. Dan yang keempat, yang terakhir, framing salah tentang Israel yang harus diluruskan. Yang keempat, keselamatan datang dari bangsa Israel, bukan dari bangsa lain. Mengapa? Karena ada yang mengklaim bahwa keselamatan bisa datang dari bangsa Arab, bisa datang dari bangsa China, bisa datang dari bangsa-bangsa lain. Tetapi ternyata Alkitab menegaskan, bahkan Yesus sendiri yang mengatakan dalam Yohanes pasal 4 ayat 22, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Keselamatan tidak datang dari bangsa lain, tidak datang dari bangsa Arab, tidak datang dari bangsa China, tidak datang dari bangsa-bangsa yang lain, tapi jelas keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Kekasih Tuhan, jelas kalau kita mau diselamatkan, maka kita harus percaya Yesus yang lahir dan datang dari bangsa Yahudi atau bangsa Israel. Bahkan Yesus juga menegaskan sebagai ayat yang terakhir dalam Matius 15 ayat 24. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Saudara, Yesus diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tujuan utama Yesus datang adalah bagi keselamatan bangsa Israel. Barulah setelah itu, keselamatan itu menyebar kepada bangsa-bangsa yang lain, termasuk kita bangsa Indonesia yang sangat dicintai oleh Tuhan. Yang setuju katakan amin, ya. Dan ayat yang terakhir, Kisah Rasul pasal 2 ayat 36. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Semua kaum Israel dan juga semua bangsa-bangsa harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus, menetapkan bahwa Yesus yang disalibkan itu menjadi Tuhan, menjadi penguasa, menjadi saudaraku penguasa alam semesta,
dan Kristus, Sang Mesias, Sang Juru Selamat. Kaum Israel dan bangsa-bangsa, termasuk kita Indonesia, harus tahu bahwa Yesus adalah Tuhan dan Kristus. Kita harus percaya bahwa Yesus dari bangsa Israel telah menawarkan keselamatan kepada kita, dan kita bersyukur sejak kita percaya Yesus, kita mendapatkan kepastian keselamatan. Sejak percaya Yesus, kita juga, saudaraku, benar-benar menjadi Israel secara rohani. Hari ini kesimpulannya, mari kita belajar, saudaraku, dengan benar dari Alkitab dan dari sejarah, bahwa bangsa Israel modern sekarang ini merupakan kelanjutan dari Israel kuno yang ada di Alkitab. 4 framing salah tentang Israel yang harus diluruskan. Yang pertama, bangsa Israel tidak merebut tanah orang Palestina, tetapi menduduki kembali tanah pusakanya. Lihat bagaimana tidak ada pernah tercatat di sejarah adanya negara atau kerajaan Palestina sebelum tahun 1948 ketika Israel modern merdeka. Catatan yang kedua, framing kedua yang kita harus luruskan adalah, saudaraku, bangsa Israel modern adalah kelanjutan dari Israel di zaman Alkitab. Jelas baik dari, saudaraku, garis keturunannya, bahasa Ibrani yang digunakan, lalu juga satu-satunya negara yang menggunakan Taurat Musa sebagai dasar negara dan patokan kehidupan sehari-hari dan budaya mereka. Dan yang ketiga adalah Yesus lahir di Bethlehem, tetapi bukan orang Palestina, tetapi Yesus tetap orang Israel. Sebab Yesus, saudaraku, adalah Sang Juru Selamat yang harus lahir dari keturunan Israel. Dan saudara sekalian, yang keempat, yang terakhir, keselamatan datang dari bangsa Israel, bukan dari bangsa lain. Itulah kebenaran yang kita harus pegang teguh, karena sejarah dan Alkitab menjadi dasar untuk kita percaya. Ayo yang setuju coba ketik katakan bahwa Israel adalah bangsa pilihan Tuhan. Dan Yesus ditetapkan menjadi Tuhan dan Kristus. Dialah Mesias. Kita tentunya berdoa agar orang-orang Israel modern sekarang makin banyak yang percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan saya bertemu dengan sekian banyak Jewish Messianic, yaitu orang-orang Kristen yang dari latar belakang Yahudi, yang sudah percaya Yesus, dan mereka berkata, Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Dan saya percaya ini adalah kesempatan bagi bangsa-bangsa lain, termasuk kita Indonesia, juga percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jika Anda setuju, ayo coba ketik katakan, Yesus Tuhan dan Rajaku. Hari ini kita akan berdoa bersama. Siapa saudara yang mau benar-benar mengalami keselamatan dalam Kristus? Siapa yang mau benar-benar hidup mengasihi Tuhan dan memberkati Israel, keturunan Abraham, Ishak, dan Yakub? Yang mau angkat kedua tanganmu, saya mau berdoa. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu hari ini, yang mengajar kami untuk mengerti bahwa kami harus percaya Yesus, karena Yesus adalah Mesias yang sudah dinubuatkan ribuan tahun yang lalu, bahwa Yesus datang, lahir dari Maria yang perawan, suci, dan dari keturunan daripada keluarga Raja Daud. Hari ini Tuhan, kami mau menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Ampuni dosa-dosa kami. Kami mau jadi orang-orang yang mencintai Yesus sepanjang umur hidup kami. Dan kalau ada anak-anak-Mu Tuhan yang sedang mengalami pergumulan apapun juga, Tuhan tolong biar mujizat-Mu terjadi. Kami juga memberkati Israel Tuhan, supaya Israel boleh percaya Yesus sebagai Mesias dengan cara-cara-Mu yang ajaib. Kami juga memberkati Palestina. Kami memberkati Tuhan bangsa-bangsa, biar ada perdamaian. Juga memberkati Indonesia dan juga Amerika dan negara di mana kami tinggal. Terima kasih Bapa, anugerah-Mu dicurahkan buat setiap kami. Sekarang saya kasih Tuhan, terimalah berkat yang terbaik, berkat Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Berkat di dalam nama Yesus Tuhan, turun menyertai saudara, memberkati saudara mulai hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama katakan, amin, amin, amin.